Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita semua ada di rumah Tuhan dengan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Kita mau masuk dalam ibadah yang kudus untuk memuji, menyembah Tuhan dan juga untuk mendengar isi hati Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan. Terima kasih Engkau berikan kesempatan bagi kami kembali. Baik untuk datang dengan tubuh yang sehat. Baik untuk datang untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan juga mendengar isi hati Tuhan bagi kami semua. Mari Tuhan Kau urapi setiap hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada hari ini. Baik para aser, kolektan, pemain musik, WL Singer, tim AVD, paduan suara Sion dan juga hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Allah. Terima kasih Tuhan, berikan kesempatan para hamba Tuhan untuk melayani Tuhan. Semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan kami semua seluruh jemaat Tuhan boleh mendapat berkat melalui pelayanan ini dan pelayanan ini semua boleh memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasa Roh Kudus kami undang untuk beracara dengan kami semua pada pagi hari ini. Seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau sendiri akan memimpinnya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam perjalanan. Entah mereka Tuhan, tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan Amin. 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 Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom, ada sukacita di rumah Tuhan. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya, kita berikan salam pada kiri kanan depan belakang kita, katakan Happy Sunday. Selamat datang di bulan yang baru. Kita sudah masuk ke bulan terakhir, menjelang bulan terakhir, 2 bulan terakhir di tahun 2024 ini. Dan kita semua merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa, amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, lambaikan tangannya. Kita memberikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita, Raja segala raja yang luar biasa, amin. Namun kau yang terindah
kita tahu kita punya Allah yang luar biasa, amin. Karena itu kita hadir hari ini untuk meninggikan dan memuliakan Allah kita yang luar biasa. Mari kita sama-sama katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, mohon. Haleluya. Dia Raja kita, Allah yang perkasa, amin. Berapa banyak kita percaya Dia Raja, Dia Allah yang perkasa, kita lambaikan tangan kita, haleluya, puji Tuhan. Dia luar biasa, amin. Dia Raja, kita angkat pujian ini, haleluya. Bersyukurlah.
menyembah Engkau Tuhan. Karena kemuliaan-Mu Tuhan memulihkan kehidupan kami Tuhan. Karena kemuliaan-Mu Tuhan memberkati hidup kami Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan datang ke rumah-Mu. Untuk satu tujuan Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau. Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami Yesus. Worship you. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Semuanya katakan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Angkat hatimu, angkat tanganmu, sama-sama kita katakan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Kita memberikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita semua. Segala
besar bagi kehidupan kami Tuhan. Allah yang luar biasa besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sampai bulan ke-11 di tahun 2024 ini. Kau Allah yang setia, Kau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dalam setiap tantangan kehidupan, kami punya Allah yang besar, yang bisa kami percaya Tuhan. Dan kami tidak hanya akan berdiam diri. Kehidupan kami Tuhan akan menceritakan kebaikan-Mu. Kehidupan kami Tuhan akan menceritakan kebaikan Tuhan. Dan semua orang melihat kami punya Tuhan yang luar biasa besar dan Tuhan yang luar biasa baik. Kami sangat mengasihi Engkau Tuhan, we worship You, we love You Lord. Oh sebentar Tuhan, kami akan mengembalikan persembahan dan perpuluhan Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap apa yang kami berikan pada hari ini, kami kembalikan pada pagi hari ini bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan, bisa memberkati orang banyak. Dan sungguh Tuhan, kami berdoa Tuhan buat setiap mereka yang mengelola Tuhan dalam rumah Tuhan. Biar Kau berikan hikmat akal budi-Mu sehingga sungguh Tuhan, kerajaan-Mu akan semakin banyak orang kenal. Kebaikan-Mu akan semakin banyak orang kenal melalui gereja-Mu. Kami akan mengembalikan dengan bersuka cita karena kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Dan yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.
Shalom. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, tadi paduan suara sudah mengajak kita untuk apa? Berdoa dulu. Ya, mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan kami datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur oleh karena kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Setiap saat Engkau beserta dengan kami. Dan pada pagi hari ini di dalam minggu yang pertama bulan November, kami kembali akan belajar firman Tuhan. Kami Tuhan perlu senantiasa diberi makan firman Tuhan sehingga hidup kami boleh makin memuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan kami mohon urapan Roh Kudus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga untuk jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan kami perlu bersaksi di dalam dunia ini bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih, tetapi Allah juga yang senantiasa mau mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau mengurapi dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, bulan November ini kita akan membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dosa. Ya. Kalau di layar ada tulisan hamartia. Hamartia ini adalah istilah yang dipakai di dalam Alkitab orang Yahudi. Jadi bahasa Ibrani, dan istilah itu kalau di dalam Alkitab kita pakai kata dosa. Ya, tapi di dalam Alkitab Ibrani dipakai istilah hamartia. Dan arti sebenarnya dari hamartia adalah bisa berarti tidak mengenai sasaran, atau yang kedua meleset dari tujuan. Jadi sasaran tidak kena atau meleset, ya. Nah, sebetulnya kita harus tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia, saudara dan saya, ada satu tujuan. Tujuannya apa saudara yang saudara tahu? Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk memuliakan Dia. Amin saudara. Jadi kita berada di dalam dunia ini tidak sia-sia. Karena Tuhan punya satu maksud, satu tujuan, yaitu kita manusia perlu dan harus senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara, kita tahu bahwa pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka bukan memuliakan Allah tapi mempermalukan Allah. Mulia dan malu itu beda cuma satu huruf. Bedanya hurufnya cuma satu, yaitu I, ya. Mulia dan malu. Tuhan maunya kita memuliakan nama Tuhan, tapi Adam dan Hawa dan kita semua mempermalukan Tuhan. Nah, untuk itu mari kita akan belajar dari firman Tuhan. Yang pertama dari kitab Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23. Saudara-saudara, kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa semua manusia tanpa kecuali, tidak ada satupun orang di dalam dunia ini, semuanya sudah jatuh ke dalam dosa. Ya. Dalam kitab ini Paulus menjelaskan bahwa baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi sama-sama berada di bawah kuasa
dosa. Dan karena itu tidak ada seorang pun yang dapat membenarkan diri di hadapan Allah dengan usaha, dengan kekuatan sendiri melakukan perbuatan baik atau dengan mengikuti aturan hukum Taurat. Kita tidak bisa membenarkan diri di hadapan Allah. Kita gagal mencapai kemuliaan dan kekudusan Allah. Itu yang tadi kita maksudkan dengan hamartia. Nah, ada beberapa ilustrasi saudara untuk supaya kita lebih mengenal apa maksud dari ayat-ayat tadi. Yang pertama ilustrasi tentang orang yang membuat kue. Ibu-ibu tahu saudara ya, ibu-ibu kalau mau membuat kue itu biasanya sedianya apa saudara? Tepung, telur, mentega, apa? Gula, ya gula. Nah, kita membayangkan ya ada seorang atau antara kita membuat kue, tetapi pada waktu kita membuat kue dengan bahan-bahan tadi, tepung, gula, mentega dan sebagainya, ternyata ini orang lain, dia menambahkan sedikit racun ke dalam adonan kue itu, sedikit aja seujung jari misalnya, dimasukkan ke dalam adonan kue itu. Meskipun jumlahnya cuma sedikit ujung jari, tapi kemudian apa yang terjadi? Seluruh kue itu menjadi tercemar. Ya, menjadi tercemar dan bahaya kalau sampai dimakan oleh manusia. Nah, demikian juga sama seperti racun yang cuma sedikit itu dan mencemari seluruh kue, maka satu dosa sudah cukup membuat seluruh hidup seorang menjadi tidak kudus di hadapan Allah. Amin saudara. Jadi yang tidak kudus di hadapan Allah itu bukan penjahat yang melakukan banyak kesalahan, banyak dosa. Tetapi hanya dengan sedikit atau satu kali berbuat dosa, maka seluruh hidup kita menjadi berdosa di hadapan Allah. Kemudian ilustrasi yang kedua adalah tentang segelas air jernih yang diberi setetes tinta. Misalnya kita di sebuah gelas ada air putih jernih, tapi kemudian diberi tetesan-tetesan tinta. Tinta itu biasanya warnanya apa saudara? Biru atau hitam, kadang-kadang merah. Ya, tapi pokoknya berapapun tetes yang kita masukin itu akan merubah air yang jernih itu menjadi kotor. Ya, dan pasti tidak murni lagi, tidak jernih lagi. Nah, demikian pula dosa satu orang bisa membuat seluruh hidupnya itu menjadi kotor. Ya, mungkin kita, walaupun kenyataannya tidak mungkin, kita hanya melakukan satu macam dosa, walaupun kenyataannya tidak mungkin. Ini hanya sebuah ilustrasi saja. Kita membuat satu dosa saja, tapi seluruh hidup kita menjadi kotor, ya, di hadapan manusia. Jadi ada dua ilustrasi tadi mengenai kue yang terkena racun dan juga air jernih yang diberi setetes tinta. Kemudian ayat yang kedua terdapat di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama. Roma pasal 5 ayat 12. 1, 2, 3. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, di dalam ayat ini Paulus menjelaskan bahwa asal mulanya dosa. Dosa masuk ke dunia melalui siapa saudara? Adam dan Hawa, ya. Yang pertama kali berdosa yaitu siapa dulu? Hawa dulu, ya. Lalu dia ngajak Adam. Jadi berdua mereka manusia pertama yang melanggar perintah Allah sehingga akibatnya hukumannya daripada Tuhan apa? Mati.
Ya, mati bukan hanya fisik, tetapi mati secara rohani, secara spiritual. Nah, ada sebuah ilustrasi yaitu tentang sebuah pohon besar. Pohon besar, daunnya, cabangnya, buahnya banyak sekali dan ada akarnya. Pohon itu bisa hidup kalau akarnya sehat. Tetapi ternyata di dalam ilustrasi ini akarnya rusak. Akarnya rusak karena kena penyakit. Ya. Dan penyakit itu akhirnya menyebar ke seluruh batang, ke cabang, ke daun, ke buah. Sehingga pasti pohon yang besar itu akhirnya menjadi rusak. Demikian juga Adam sebagai akar umat manusia jatuh dalam dosa. Akibatnya seluruh pohon keturunannya termasuk saudara dan saya, kita ini kan keturunan Adam, betul ya? Atau keturunan siapa? Kalau bukan keturunan Adam, keturunan iblis nanti. Keturunan Adam dan Hawa. Nah, karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akibatnya seluruh kita keturunannya kita juga membawa sifat dosa itu. Ya, sama seperti tadi, kalau akarnya rusak maka seluruh pohon menjadi rusak. Nah, Adam juga pohon sebagai pohon, tetapi akarnya dia tidak berpaut, tidak percaya, tidak menuruti firman Tuhan. Maka pohonnya itu rusak dan kita sebagai keturunan daripada Adam, kita juga menjadi orang yang berdosa. Ayat yang ketiga kita akan baca dari Roma pasal 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam ayat ini ada dua hal yang kondisi yang sepertinya bertolak belakang. Yang pertama yaitu dosa menyebabkan manusia terpisah dari Allah. Tetapi anugerah keselamatan melalui Kristus menyebabkan kita bisa bertemu lagi dengan Allah. Kita akur lagi dengan Allah. Kita tidak bermusuhan lagi dengan Allah. Nah, ada beberapa ilustrasi tentang hal ini. Saudara, dalam khotbah ini saya banyak pakai ilustrasi supaya mudah ya. Karena kalau cuma pakai ayat saja kadang-kadang kurang jelas. Nah, ilustrasi tentang Roma 6 ayat 23 adalah ada seorang anak kecil yang punya kaos putih bersih. Nah, pada suatu waktu ia bermain di halaman yang berlumpur. Kalau berlumpur dia lari-lari dan sebagainya, akhirnya bajunya jadi kotor. Ya. Lalu karena dia takut dimarahi oleh ibunya, ia coba membersihkan noda yang menempel pada kaos itu dengan air. Cuma dengan air. Tapi sekeras apapun dia berusaha untuk membersihkannya, noda itu tetap ada. Kaosnya bisa bersih enggak? Tidak. Ya, harus ada bantuan dari luar, harus ada sabun cuci, baru kaos itu jadi bersih. Nah, demikian juga dosa membuat kita bernoda, ada noda. Seperti tadi kaos yang bernoda. Tapi dosa membuat kita juga bernoda di hadapan Allah. Dan kalau kita berusaha dengan kekuatan sendiri untuk menghapus dosa itu, bisa tidak? Tidak bisa. Ya, kita perlu Allah. Allah yang sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia yang mengampuni segala dosa kita. Dan karena dia mengampuni segala dosa kita, maka hidup kita menjadi bersih. Ya, seperti itu. Kemudian ilustrasi yang kedua yaitu tentang tinta. Saudara-saudara, ada seorang anak yang sedang bermain, lalu dia menumpahkan tinta.
Dia membersihkan tinta itu dengan tangannya. Tapi kemudian tanpa sengaja dia mengelap wajahnya pakai tinta. Apa yang terjadi saudara? Mukanya kena tinta juga ya. Karena apa? Dia ngelap mukanya pakai tangan yang sudah terkena tinta. Semakin dia berusaha untuk membersihkan wajah itu dengan tangan, maka bukannya makin bersih tapi makin kotor. Nah saudara-saudara, begitu juga dengan manusia yang berdosa. Cara satu-satunya adalah datang kepada Tuhan Yesus dan minta Dia untuk membersihkan dosa kita. Minta Dia untuk mengampuni segala dosa kita sehingga hidup kita kembali menjadi suci, menjadi bersih lagi. Nah kemudian ada ayat yang keempat, yaitu yang terdapat di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Efesus, tadi kitab Roma semuanya, sekarang surat kepada jemaat di Efesus dari Rasul Paulus. Kita akan baca bersama-sama ya. Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. 2-3, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya. Ayat ini menjelaskan tentang kondisi manusia yang sangat membutuhkan anugerah Allah. Ya, manusia tanpa anugerah Allah tidak bisa hidup lagi, tidak bisa hidup suci. Hanya karena kasih dan belas kasihan Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka manusia bisa diselamatkan dari keadaan yang tidak ada harapan. Ya. Kalau Kristus tidak mati di atas kayu salib, kita tidak punya orang yang mau mengampuni segala dosa kita, hidup kita tidak ada harapan. Semuanya pasti masuk ke neraka. Nah demikian juga pada bagian ini ada ilustrasi. Yang pertama ilustrasi itu adalah tentang orang yang terjebak dalam lumpur. Saudara bisa membayangkan ya, orang terjebak dalam lumpur. Lumpur itu kan lembek sekali ya. Mungkin orang itu berusaha untuk naik, makin dia loncat, bukannya makin naik tapi makin tenggelam. Ya, kalau dia bergerak sedikit saja juga makin tenggelam. Ya, malah tenggelamnya makin dalam. Dan untuk bisa keluar dari lumpur tadi, maka harus ada yang menolong, yang memegang dia, mengangkat dia dari lumpur. Nah itu adalah gambaran manusia tanpa Kristus. Ya, seseorang yang terjebak dalam dosa, maka dosa itu akan menarik mereka semakin jauh dari Allah. Demikian pula manusia membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk diangkat dari hidup dalam dosa. Kalau dia berusaha sendiri keluar dari lumpur itu tidak bisa. Harus ada orang luar, dan dalam hal ini adalah Kristus. Tuhan Allah melalui Kristus yang mengangkat manusia itu dari lumpur dosa. Ilustrasi yang kedua yaitu tentang hidup di dalam gelap. Seseorang yang hidup di dalam kegelapan total tanpa cahaya merasa terbiasa dengan kegelapan dan tidak menyadari keindahan yang ada di luar sana. Kalau misalnya ini semua mati ya, lampu di gereja ini semua mati, keadaan gelap, dan orang biasa hidup di dalam keadaan gelap itu, maka dia tidak tahu bahwa di luar itu yang ada cerah, ada terang. Di luar itu jauh lebih bagus daripada kita yang ada di dalam. Ya begitu ya, karena kita gelap. Ya. Sama juga seperti orang yang hidup di dalam dosa, itu seperti hidup di dalam kegelapan, tidak ada cahaya,
Dia tidak tahu bahwa kalau hidup di luar bersama dengan Kristus, maka semuanya itu menjadi indah. Semuanya itu menjadi bagus dan menyebabkan hati bersuka cita. Nah, tetapi satu waktu puji Tuhan Yesus datang dan dia datang seperti cahaya. Jadi dalam kegelapan ini Yesus datang seperti cahaya yang menerangi kegelapan hidup kita. Sehingga pada waktu dia datang maka kehidupan kita diubah dan diperbaharui, mempunyai hidup yang baru dan penuh dengan kebahagiaan. Ayat yang kelima yang terdapat di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-7. Mazmur 51 ayat yang ke-7 ini adalah ayat terakhir di dalam khotbah pagi hari ini. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Hebat ya Tuhan itu ya. Ilustrasinya dosa kita yang tadinya hitam, tapi karena dicuci oleh darah Kristus menjadi apa? Putih. Dan putihnya bukan cuma putih, tapi lebih putih dari salju. Salju itu putih ya saudara-saudara. Tapi kata firman Tuhan, hidup kita setelah diampuni dosa kita, hidup kita itu lebih putih dari salju. Ya. Ayat ini ditulis oleh Daud pada waktu dia bersalah karena berzina dengan Batsheba. Ya. Dan setelah dia sadar akan kesalahannya itu, dia mohon ampun kepada Tuhan, dia minta supaya Allah memulihkan hidupnya dan Tuhan mengampuni dosanya. Jadi pada waktu itu, waktu Daud pakai pernyataan lebih putih dari salju menggambarkan harapan Daud untuk kemurnian total jauh dari dosa-dosa. Ya. Dia minta supaya dosanya diampuni, sehingga dengan dosa yang diampuni itu dia bisa dijadikan murni sepenuhnya oleh Allah, bukan karena kemampuan dia untuk memurnikan kehidupan dia, tetapi oleh karena Allah yang mengampuni dosa kita. Sehingga dalam hal ini Daud bukan seorang yang tinggi hati, tetapi dia merendahkan diri. Dia merendahkan diri, dia mengaku segala dosa dia, dan dia yakin bahwa belas kasihan daripada Allah akan memulihkan hidupnya. Dalam hal ini ada dua ilustrasi lagi. Yang pertama yaitu ilustrasi tentang kain yang bernoda. Saudara, kalau kain kita, baju kita putih, itu gampang sekali kotor, betul ya? Kalau putih itu gampang sekali kotor. Dan kalau sudah kotor dibersihkannya tidak bisa cuma dengan air biasa, tapi harus pakai apa saudara? Pakai deterjen ya, pakai deterjen. Nah, waktu kita mencuci baju kita dengan deterjen itu, maka noda kita, baju itu akan hilang kembali dan akan menjadi bersih kembali. Jadi manusia tidak bisa membersihkan dirinya, dosanya dengan kekuatan sendiri, tetapi sekali lagi harus ada pengampunan dari Tuhan Yesus. Darahnya itu yang menyucikan kita dari segala dosa. Dan kemudian ilustrasi yang kedua yaitu jembatan yang tidak mencapai tepi lainnya. Jadi ada sebuah jembatan yang sedang dibangun ya, melintasi jurang. Jurang itu kira-kira panjangnya 200 meter. Tapi ternyata tukang yang membangun jembatan itu salah perhitungan. Jadi ternyata
cuma sampai 200 meter cuma sampai 190 meter. Jadi kurangnya berapa saudara? 10 meter. Ya. 10 meter itu ternyata menjadi masalah karena walaupun cuma 10 meter, tapi ujung daripada jembatan itu tidak bisa sampai ke seberang. Kurang. Ya, kurang. Nah, ada jurang yang menghalangi sehingga kita tidak bisa sampai ke tepi yang di seberang. Nah, jurang itu seperti dosa yang memisahkan antara manusia dan Allah. Dan siapa yang menjadi jembatannya saudara? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjadi jembatan sehingga hubungan antara kita dengan Allah bisa tersambung kembali. Ya, sehingga kita bisa berhubungan dengan Allah sekarang tidak usah seperti saudara-saudara dari seberang. Kalau mau ibadah harus apa saudara? Cuci muka, wudhu, cuci kaki. Ya, tidak boleh pakai apa kalau ke tempat ibadahnya? Tidak boleh pakai salop, tidak boleh pakai sandal dan sebagainya. Tetapi melalui Yesus Kristus maka kita bisa bebas berhubungan dengan Tuhan. Luar biasa saudara. Jadi pelajaran hari ini adalah tentang dosa. Kemudian 3 minggu ke depan, minggu kedua, ketiga, keempat akan dibahas tentang jalan keluar mengatasi dosa itu. Harus bagaimana? Sebab walaupun kita pintar, tapi seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, saya harap ini sebagai pendahuluan dari minggu pertama tentang dosa. Mari kita mengerti bahwa tujuan hidup kita di dalam dunia ini adalah untuk apa saudara? Memuliakan nama Allah. Saya ada singer dan song leader, mari kita nyanyikan satu lagu. Ya. Mari kita berdiri saudara-saudara semuanya. Kita mengatakan kepada Tuhan bahwa yang terpenting di dalam hidup kita ini adalah memuliakan nama Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Ayo silakan. Yang terutama di dalam hidup ini adalah memuliakan nama Tuhan. Terutama di dalam hidup ini memuliakan
saya mau cinta Yesus. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan memuliakan Tuhan. Karena itu mari kita senantiasa minta supaya Tuhan mengajar, supaya di dalam hidup kita sebagai pengikut Yesus, kita selalu mau memuliakan Yesus di dalam hidup kita, baik hidup kita di tengah keluarga, baik hidup kita di tengah masyarakat, baik hidup kita di tengah pekerjaan kita, apalagi hidup kita di tengah jemaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami diingatkan Tuhan bahwa kasih Tuhan sangat luar biasa besarnya. Engkau berkenan untuk mengorbankan anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, di atas kayu salib untuk mati bagi segala dosa kami, supaya kami yang berdosa tidak dihukum, tetapi kami diberi hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam hidup kami setiap hari kami boleh menyatakan kepada orang di sekitar kami bahwa kami sudah diberikan hidup yang kekal, bahwa dosa kami sudah diampuni, dan kami mau menunjukkan dalam hidup kami bahwa Engkau adalah orang yang paling kami kasihi, Allah yang kami paling hormati, Allah yang senantiasa kami mau kuduskan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu percaya Roh Kudus akan mengajar lebih lanjut apa yang harus kami lakukan dalam kami mengikut Yesus di dalam kehidupan kami setiap hari dimanapun kami berada, apakah di dalam pekerjaan kami, di sekolah kami, di lingkungan masyarakat kami, terutama di tengah jemaat Tuhan. Kami tetap mau memuliakan Tuhan dan tidak mempermalukan Tuhan, tetapi selalu memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mohon Roh Kudus terus memenuhi kami, Roh Kudus terus mengajar kami, Roh Kudus terus memimpin kami, supaya kami boleh menyatakan kepada dunia ini bahwa kami orang kudus bukan karena perbuatan kami yang luar biasa, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Saudara, pernikahan merupakan impian banyak orang. Namun untuk mencapainya bukanlah hal yang mudah. Dalam Pastor Corner kali ini, kita akan mendiskusikan tentang pernikahan Kristen bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Yohanes Runkat. Kamis 14 November 2024 pukul 7 malam via Zoom Meeting. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan saudara. Saudara melihat di screen, di layar. Pada hari Kamis nanti ada Pastor Corner tentang pernikahan Kristen. Lah, saudara pikir, mungkin ada saudara pikir, alah udah tahu lah. Pernikahan Kristen kan yang disatukan oleh Allah, yang tidak boleh diceraikan oleh manusia dan sebagainya. Saudara, pada saat itu ya sedikit, tentu hal itu akan disinggung sedikit. Tapi yang penting banyak orang, bukan orang dunia, orang Kristen aja ya, yang berpikir kalau bercerai gimana? Gitu ya. Boleh atau enggak?
Sekarang apalagi firman Tuhan berkata, kalau engkau bercerai oleh sebab zina, maka engkau harus memberikan kecuali tidak boleh cerai, kecuali memberikan surat cerai. Lah itu, kan ada kecuali. Artinya boleh atau enggak? Nah saudara, tentu pada saat itu akan disampaikan pada kita semua. Apa yang Alkitab katakan tentang hal itu? Pernikahan dan perceraian. Dan kalau sudah bercerai, boleh nggak nikah lagi? Nah itu akan disampaikan pada hari Kamis, ya, pada Pastor Corner yang akan datang. Ya bantu banyak doa supaya menjawab pertanyaan mungkin ada dalam hati beberapa orang yang berkata, yang sudah mulai berpikir, saya ini cerai atau enggak ya? Terus kalau ditanya, kenapa mesti cerai? Ya kalau saya dipukulin terus setiap hari, biru-biru semuanya. Mesti kalau ke gereja terus dilihat, kenapa biru? Di mana ya? Oh di sini. Iya ya, kemarin ke Dagor. Ke Dagor tanya sudah. Nah, hal-hal demikian, KDRT, apa itu bisa menjadi alasan atau tidak? Sebab itu, ya bantu doa supaya apa yang disampaikan itu boleh menjawab. Kira-kira boleh menjawab apa yang menjadi pergumulan dari banyak orang. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita berdoa itu semua sehingga setiap hal-hal yang akan disampaikan baik Pastor Corner, juga pengajaran-pengajaran core yang sudah dimulai. Mari saudara, kita sama-sama mau bertumbuh di dalam Tuhan sehingga iman kita boleh makin naik, makin kita mengenal Tuhan, makin kuat iman kita, dan kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan tutup pada pagi hari ini dengan doa. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami tahu Tuhan, seperti firman Allah sudah sampaikan, apa itu dosa? Dosa adalah hal yang menceraikan manusia dari kemuliaan Allah. Hari Tuhan, Kau datang ke dalam dunia ini untuk membawa kami, supaya kami boleh hidup di dalam kemuliaan Allah, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Kau datang dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami semua. Kami orang-orang yang sudah berdosa, tapi kami dibenarkan, dikuduskan karena darah Tuhan yang melakukan itu semua di kayu salib. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, untuk pemilihan kepala daerah pada bulan ini tanggal 27, supaya semuanya boleh terselenggara dengan tenang, dan siapapun yang terpilih tentu itu adalah kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami tak berdoa Tuhan untuk saudara yang sudah memberikan persembahan dan memberikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar kami selalu memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami telah berdoa Tuhan untuk minggu yang akan datang. Semua apapun yang kami kerjakan, pekerjaan kami, usaha kami,
kuliah, sekolah anak-anak kami semua. Mari Tuhan Kau tolong supaya Engkau berkati, supaya semuanya boleh mendatangkan hasil dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami yang mungkin pagi hari ini tidak hadir karena dalam keadaan sakit. Mari Tuhan, Engkau mau kuasa Tuhan menyembuhkan sehingga pada minggu depan kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami semua. Dan kami tidak perlu takut menghadapi apa yang ada di depan kami. Percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saudara, pernikahan merupakan impian banyak orang. Namun untuk mencapainya bukanlah hal yang mudah. Dalam Pastor Corner kali ini, kita akan mendiskusikan tentang pernikahan Kristen bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Yohanes Runkat. Kamis 14 November 2024, pukul 7 malam via Zoom Meeting. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.